Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan malam untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan, atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan Bapak Ibu dan saudara terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersorawuh di rumah
Bapak Purwadi untuk ikut mendukung doa misa syukur 50 tahun perkawinan Bapak Purwadi dan Ibu Haryatun. Pada sore hari ini misa akan dipersembahkan oleh Romo John dan petugas sudah disiapkan ya sama keluarga. Mari kita mempersiapkan diri. Kita awali lagu pembuka nomor 664. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Pasutri Paulus Purwadi dan Anastasia Harjatun yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang juga turut berbahagia. Kita bersyukur di dalam masa Prapaskah Tuhan senantiasa mengingatkan akan kebaikan-kebaikan yang sudah dicurahkan kepada kita semua. Secara istimewa kita boleh bersyukur atas perjalanan perkawinan Pasutri Paulus Purwadi dan Athanasia Harjatun yang mencapai 50 tahun. Tentu bahwa perjalanan 50 tahun bukanlah sebuah perjalanan yang mudah, tetapi bagaimana perjalanan 50 tahun itu mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita juga mohon berkat bagi hidup mereka, seluruh keluarga yang sudah dibangun, agar Tuhan senantiasa meneguhkan dan juga membimbing. Dan bagi kita semua, kita boleh belajar dari Pasutri Paulus Purwadi dan juga Athanasia Harjatun. Semoga di dalam perjalanan hidup kita pun kita boleh mengambil makna, kita boleh mengambil hal-hal baik yang sudah dipersembahkan oleh Pasutri ini kepada kita semua, kepada anak dan juga kepada cucu. Sebelum kita merasakan belas kasih dan cinta Tuhan, mari kita hening sejenak, menyesali segala kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah dengan rela hamba-hambamu, Pasutri Paulus Purwadi dan Ibu Atanasia Hajatun, beserta anak cucu yang dilahirkan untuk hidup dan beriman kepadamu. Sebagaimana Engkau telah berkenan meneguhkan awal cinta mereka dengan sakramen perkawinan yang mengagumkan, maka jadikanlah hari-hari tua mereka penuh sukacita dan usia panjang yang menghasilkan banyak kebaikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 25, dan dilanjutkan ayat 28. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pada waktu itu Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, demikianlah Tuhan telah memberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu.
Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah dengannya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera.
Injil suci menurut Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pasutri yang berbahagia, Bapak Paulus Purwadi dan Ibu Atanasia Narjatun. Tadi saya dibisiki Harjatun. Baik, maaf kalau keliru. Biasanya dipanggil siapa? Tuhar, Har atau Tun? Yang Tun itu pribumi ya. Oh, pribumi. Pribumi Tun. Tapi kalau coba ya dalam kedinasan ya. Oh, bukan Harjo. Baik. Hari ini kita bersuka cita seperti Minggu Prapaskah yang keempat, itu disebut Minggu Letare, bersuka cita di dalam Tuhan. Saya yakin Pak Paulus dan Bu Tun ya, boleh. Kalau mau protes boleh. Jatun tapi jangan loh ya. Kalau jatun jangan. Haryatun. Ya. Ya. Tentu bersuka cita, bergembira. Betul. Betul. Kok kayaknya kok agak meragukan. Berarti bohong. Saya ingin bertanya. Nanti mic-nya tolong diberikan. Silakan Romo, kalau bisa jawab dijawab ya Romo. Ya harus jawab. Oh ya harus jawab. Bapak apa saya Romo? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi sabar ya. Iya. Saya ingin bertanya. Dulu kenalnya bagaimana? Saya butuh jawaban, bukan hahaha. Ya. Jadi begini Romo. Silakan, siapa yang mau jawab dulu? Ya, jadi begini Romo, kenalnya itu waktu saya dinas di Wonokerto, lalu bapaknya juga. Terus Ya. Sinlo? Enggak, dia itu sebetulnya rumahnya itu Soko, tapi mengapa kok jalannya itu ke barat ya? Tapi saya nggak GR loh Romo, nggak GR. Iya, terus bilang katanya mau ke rumah kakaknya. Ya. Nah, Terus? dan terus akhirnya ya
jadi pingin tahu. Oh gitu. Bisa saya katakan cinta lokasi? Boleh juga. Oke. Yang kenal duluan siapa? Yang berniat ingin berkenalan? Ya, saya dong. Oh. Lalu waktu itu ditanggapi bagaimana dengan ibu? Ya, sama-sama oke dong. Sudah sama tuanya. Sudah 29 dengan 24 itu kan kita lokal kan sudah baik lah. Oke. Yang 29? Saya. Oke. 29 tahun. 24-nya siapa? Ya itu. Oke. Baik. Pacaran berapa lama? 3 bulan. Enggak marah pacaran. Jadi langsung kenalan langsung nikah? Enggak, maksudnya begini Romo, kan sering ketemu nggak gitu. Oh, ya, iya. jadi, ya, pada waktu itu masih jarang orang pacaran ya. Ya, ya baru ya. Jarang masih lama-lama gitu. Jarang? Jarang ya. Jarang pacaran? Iya. Lalu kalau bisa timbul suka gitu gimana? Dari mata ke hati. Nah, betul. Dari itu? Dari mata turun ke hati. Oh gitu. Jadi menggunakan hati. Ya, betul. Oke. Yang mengajak nikah siapa? Kita berdua. Oh. Kalau begitu, saya tanya lagi. Jangan sulit-sulit ya Romo. Enggak. Tenang saja. Ya, tenang saja. Saya tanya ke Pak Paulus. Ya. Pak Paulus, nomor sepatunya ibu berapa? Kurang dengar dong. Nomor sepatunya ibu. Nomor sandal. Ukurannya. Benar bu? Berapa? 51 benar? Ukurannya sandal. Ukurannya sandal. Ukuran sandal. 51 memang. Saya tidak bertanggung jawab. Ada 10 loh. Hah? 10. Bukan selalu. Kadang saya pakai selalu Romo. Sekarang gantian ibu. Saya tanya ibu. Ukuran bajunya bapak ukuran berapa? Ukuran XL. XL, benar? Apa jenengan saya bingung kok pak? Saya nanya Bu Santi, benar XL? Hah? XL. Bu Sinta benar? XL. Bapak XL. Oh, berarti 100 buat ibu. Romo, saya kok. Yo yo sayang. Enggak pakai sayang saya. Oh gitu. Baik. Pertanyaan terakhir. Makanan kesukaan bapak apa? Tanggung. Benar, kangkung. Ini karena sudah dikode atau gimana? Spontanitas Romo. Oh spontan. Iya. Benar. Bapak, saya mau nanya ke bapak. Kebiasaan ibu itu apa? Kebiasaannya nopo? Biasanya ya. Apa ya Bapak? Biasaan Yang paling berkesan buat jenengan apa? suka ngomel. Suka ngomong. Jujur. Kartu kuning. Bapak, nanti tanggal berapa ada pengakuan dosa nanti? Tanggal 7, 8. Nah, sekarang saya mau nanya ke anaknya. Ya, betul. Siapa yang Anak bisa? nomor berapa? Nomor berapa? Berapa saja? Oh, berapa saja? Pak Jo. Pak Jo masih mau Pak Jo. Yang paling berkesan dari bapak itu apa? Bapak
itu orangnya sabar. Sabar. Kalau ibu Tegas. tegas Tegas. dengan ngomel-ngomelnya. Gitu. Baik. Berarti Butun kenal kebiasaannya juga Pak Paulus. Biasanya yang berkesan selama 50 tahun ini, yang berkesan entah itu yang membuat lucu atau membuat aneh atau yang berkesan dari Pak Paulus apa? Dia semakin marah semakin diam. Lalu kalau diam seperti itu, Ibu ngapain? Karena saya ini bukan tipe apa itu ibu yang suka bisa merayu Romo. Jadi ya ikut diam. Tapi selama 50 tahun ini, ya kan, yang menguatkan Bapak sama Ibu apa? Sampai 50 tahun ini. Bapak dulu atau Ibu dulu? Kamu Biasanya tuh ibu-ibu tuh mengorbankan bapaknya. Kue di siang. Bapak karena megang mic, yang menguatkan perjalanan 50 tahun dengan Ya. Ibu Itu karena ya kita jodoh. sudah jodoh. Kita menggemi itu sabda Tuhan. Oke. Orang tidak disatukan oleh Tuhan. Oke. Orang tidak bisa berjalan. Ya. Pertama, kedua itu yang kesan itu kalau ya itu loh kan tuli. Kalau dia ngomel, aku gak gugup. Bisa itu tuli aku Kalau aku bukan ngomel, saya takut kalau ngomel-ngomel. Oh gitu. Oke. Oke. Bu, ya Ibu, untuk Ibu sendiri yang menguatkan perjalanan 50 tahun ini apa? ya mungkin saya menurunkan harapan. Jadi saya begini, harapan saya itu biasanya kan bukan biasanya ya Romo, ada yang mengharapkan dapat apa dari suami gitu ya. Tapi saya belajar apa yang harus saya berikan pada suami. Sekian. Baik, kita tepuk tangan. Kata-kata tadi itu berarti perjalanan 50 tahun itu seperti yang dialami bangsa Israel. Mereka 40 tahun di padang gurun, tetapi kalau Pak Paulus betul itu 50 tahun. Bangsa Israel mengenal tahu siapa Tuhannya. Kalau tadi saya bertanya, berarti jenengan bisa mengenal, meskipun tadi Bapak banyak salahnya, mengenal apa yang menjadi kebiasaan, mengenal sifat dan karakter, mengenal satu sama lain. Itu adalah sama ketika bangsa Israel juga mengenal penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau bangsa Israel dibimbing oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, jenengan dibimbing kalian Gusti 50 tahun. Tentu perjalanan itu tidak mudah. Bangsa Israel di padang gurun juga kadang bersungut-sungut, kadang bertanya, Tuhan kenapa kok kamu membawa saya ke padang gurun? Mungkin juga dalam perjalanan 50 tahun jenengan juga mungkin bersungut-sungut kepada Tuhan. Duh, suamiku nek ngoro, ya ampun Gusti. Anak-anakku kadang kok nelpon, kadang nggak nelpon. Jadi semua
perjalanan ini seperti bangsa Israel. Sampai pada saat bangsa Israel percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun mereka keluar dari Mesir, keluar dari penjajahan Mesir. Pasti jenengan juga dinamika 50 tahun juga banyak tantangannya, betul? Nah, ada air mata, ada kekecewaan, tetapi semua itu tadi Bu Tun bilang bukan saya, tetapi apa yang bisa saya berikan kepada suami saya. Maka ini adalah sebuah perjalanan yang dialami jenengan sampai pada melibatkan Tuhan, bahwa bangsa Israel, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tentu perjalanan 50 tahun pasti Tuhan menyertai. Dan kesetiaan di dalam 50 tahun itu terbukti karena apa? Karena semua yang sudah dijalani dengan melibatkan Tuhan. Ketika anak-anak sudah besar, sudah ada cucu, disitulah semakin kedewasaan dalam mengimani Tuhan. Tentu kalau misalnya dalam gereja, kegiatan gereja, ya kehadiran itu selalu. Tetapi bagaimana mengarungi perjalanan 50 tahun ini tentu tidak mudah. Tetapi yang menarik adalah ketika bacaan Injil, bagaimana Bunda Maria itu tahu apa yang menjadi kebutuhan. Biasanya kalau perempuan itu lebih peka. Kalau kehabisan, sudah gelisah. Maka tadi Bunda Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kalau kehabisan anggur, yang terjadi apa? Awalnya yang bersuka cita, pada akhirnya harus menanggung malu. Dalam perjalanan 50 tahun, ada saat suka duka, ada sukacita. Semua ini menjadi sebuah perjalanan iman, sehingga ini menjadi kesempatan sebagai perwujudan bagi kita semua. Dalam bacaan Injil tadi, bagaimana Yesus mengatakan bahwa saatku belum tiba. Tetapi Bunda Maria tahu yang terbaik dan tahu bahwa Yesus tidak akan pernah membiarkan mereka kehabisan anggur. Maka Tuhan pun juga tidak akan pernah membiarkan umatnya menderita. Tidak pernah membiarkan perjalanan perkawinan itu mengalami penderitaan terus-menerus. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus juga bertindak di dalam hidup perkawinan panjenengan. Tadi dikatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Apa maksudnya ini? Di dalam perjalanan 50 tahun, bagaimana semangat kebersamaan Pak Paulus dan juga Ibu Haryatun itu terus-menerus dikembangkan seperti anggur yang terus-menerus ditingkatkan menjadi anggur yang baik. Anggur yang baik itu selalu membawa sukacita. Maka tentu perjalanan 50 tahun ini juga semakin menunjukkan bagaimana Pak Paulus dan Ibu Haryatun sungguh-sungguh menyimpan anggur yang baik, anggur kesetiaan,
anggur ketaatan kepada Tuhan dalam wujud janji perkawinan, anggur kebahagiaan, anggur teladan bagi anak-anak, bagi kita semua. Itu adalah anggur-anggur sukacita. Maka nanti Pak Paulus dan Bu Haryatun akan mengucapkan janji perkawinan yang dulu pernah diucapkan, mengingatkan bahwa dulu panjenengan berjanji untuk setia satu dengan yang lain, saling setia, saling taat, saling melengkapi, saling memahami, saling menerima. Itu adalah janji-janji yang pernah Anda ucapkan 50 tahun yang lalu. Dan nanti Anda disegarkan sebagai juga tanda mengingatkan kita semua. Kita semua hendaknya belajar soal kesetiaan, keteladanan, dan penyerahan diri. Maka dalam perkawinan, bukan pertama-tama aku yang harus bahagia, tetapi bagaimana aku bisa memberikan kebahagiaan pada pasanganku. Itu tadi yang terucap dari Bu Haryatun. Semoga janji kesetiaan ini yang sudah sampai 50 tahun juga memberi semangat bagi Anda semua, bagi kita, terlebih juga bagi anak-anak, bagi cucu, supaya juga belajar bagaimana yang namanya berjuang. Seorang imam pun juga berjuang. Ning orang-orang bujuk nih, tapi berjuang bersama dengan Tuhan. Kita semua diajak untuk belajar, berjuang, belajar untuk setia, belajar untuk taat, karena itulah anggur-anggur yang harusnya kita usahakan. Dan sekali lagi, tentu di dalam perjalanan 50 tahun, di dalamnya ada yang namanya pengampunan. Tentu pasti Pak Paulus dan Bu Haryatun juga mengalami itu. Tetapi saya yakin dan percaya pengampunan adalah modal yang mempertahankan perjalanan 50 tahun perkawinan ini. Tanpa pengampunan, perkawinan akan hancur. Tanpa pengampunan, tidak ada kedamaian. Hanya dengan pengampunanlah perjalanan perkawinan ini dapat terus berjalan. Semoga kita semua pun juga boleh belajar dan juga mau setia untuk berjuang. Tuhan memberkati usaha-usaha kita semua. Nanti duduk saja ya. Lewat janji setia yang pernah diucapkan di hadapan Tuhan, sakramen perkawinan telah mengikat Bapak dan Ibu dalam hubungan yang abadi. Kini, pada perayaan ulang tahun perkawinan Anda, perbaharuilah janji setia satu sama lain. Berdoalah kepada Tuhan agar janji yang Anda ucapkan senantiasa dikuatkan oleh rahmat ilahi. Saya persilakan Pak Paulus duluan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Atanasia Haryatun sebagai menjadi istri saya. Ibu. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kemurahan-Mu saya telah menerima Paulus Purwadi menjadi suami saya. Silakan bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Kau adakan dengan manusia. Ya Tuhan, sudilah memberkati Bapak Paulus Purwadi dan Atanasia Haryatun sepanjang hidup mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan
dan dampingilah mereka dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat melimpah bagi keluarga yang berbahagia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ini marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang setia memperhatikan kita semua. Allah kiranya sedang memandang Pasutri Paulus Purwadi dan Anastasia Riatun yang telah mengarungi bahtera perkawinan 50 tahun lamanya. Semoga mereka dicurahi rahmat melimpah untuk dapat menghayati hidup perkawinan mereka dalam damai dan cinta, sehingga rahmat dan kebaikan Allah bersinar dalam rumah tangga mereka. Kami bersyukur dan memohon, Tuhan, berbahagia kesetiaan hamba-Mu. semoga mereka selalu setia dalam membina rumah tangga dan mengasihi kaum kerabatnya, bersikap lemah lembut dan rendah hati, suka damai dan serta tahu berterima kasih dan membalas budi, sehingga menjadi teladan hidup bagi anak-anak mereka yang dipercayakan Allah kepada mereka. Kami bersyukur dan memohon, Tuhan, berbahagia kesetiaan hamba-Mu. Allah juga memelihara saudara-saudari kita dalam cintanya. Semoga Allah meneguhkan dan membantu mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia, serta selalu menyucikan perjanjian perkawinan mereka. Kami bersyukur dan memohon, Tuhan, berbahagia kesetiaan hamba-Mu. kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Semoga mereka tidak merasa ditinggalkan oleh Allah dan mampu menerima pengalaman itu sebagai bagian dari penghayatan hidup beriman mereka, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengalami kebahagiaan sebagai hadiah dari Allah. Kami bersyukur dan memohon, Tuhan, berbahagia kesetiaan hamba-Mu. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu. Engkau memberikan kami orang tua yang saling mencintai dan sangat menyayangi kami dalam memelihara, membesarkan, mendidik, dan membawa kami ke jalan-jalan-Mu. Tinggallah selalu di tengah mereka, ya Allah. Kuatkanlah mereka di tengah perjuangan keluarga, serta ajarilah mereka untuk saling mengampuni. Teguhkanlah selalu cinta mereka, dan tabahkanlah hati mereka bila mengalami tantangan, kekerasan, dan kesulitan hidup. Hari ini kami bersukacita melihat cinta-Mu lewat kedua orang tua kami. Ajarilah kami meneladani mereka, supaya kami pun kelak dapat menikmati kebahagiaan seperti mereka. Kami bersyukur dan memohon, Tuhan, berbahagia kesetiaan hamba-Mu. Allah Bapa, kami bersyukur atas anugerah Eyang Kakung dan Eyang Putri yang baik dan sangat mencintai kami. Mereka menyediakan keperluan kami saat berlibur. Mereka rajin menyemangati kami dalam keberhasilan. Mereka giat menghibur dan menyemangati kami di saat kami gagal dan gelisah. Mereka tak henti-hentinya menasihati kami agar menjadi anak yang taat pada Kristus dan orang tua kami. Maka kami mohon, berkatilah selalu Eyang Kakung dan Eyang Putri kami dengan umur panjang, agar melihat kami bertumbuh menjadi cucu-cucu yang senantiasa menyembah. Berkatilah juga mereka yang dengan rasa syukur dan kebahagiaan dalam menjalani usia lanjut mereka, sehingga menjadi teladan kesetiaan kepadamu. Kami bersyukur dan memohon, Tuhan, berbahagia kesetiaan hamba-Mu. Allah Bapa Bersama-sama. Allah Bapa, seperti Engkau sendiri berkenan memberkati kami dan membuat kami berbahagia.
Maka kami ingin Engkau pun memberkati seluruh keluarga besar kami dan teman-teman kami yang hadir berdoa sekarang di rumah-Mu. Kabulkanlah doa mereka, lepaskanlah mereka dari cengkraman kejahatan yang membuat mereka terpisah dari-Mu. Jadikanlah mereka terang-Mu yang memancar di tengah kegelapan dunia, dan berkatilah mereka selalu dengan naungan kasih setia. Kami bersyukur dan memohon. Tuhan, berbalilah kesetiaan hamba-Mu. Kini marilah kita bersama membarui penyerahan keluarga kita kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama, Tuhan Yesus, tolong bisa hidup keluarga dengan hidupmu sendiri dalam keluarga Santo Yusuf di Nazaret. Kami berkumpul di hadapan-Mu untuk membarui penyerahan seluruh keluarga kami kepada-Mu, Raja dan Pusat segala hati. Kami mohon tinggallah di dalam keluarga kami dan kuasailah kami. Semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan Kristiani, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persatuan dengan Dikau, Putra Allah dan Gembala kami, Yesus Kristus. Semoga kami hidup berdasarkan Injil-Mu. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. Semoga keluarga kami menjadi pelayan masyarakat dan menjadi garang serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar jangan seorang di antara kami menjauh dari-Mu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Allah Bapa Sang Pemberi kehidupan, doa-doa ini juga merupakan tanda iman kami akan segala kebaikan dan karya agung-Mu. Semua ini kami lambungkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Lagu persembahan nomor 382. Ambillah Tuhan kemerdekaan-Mu dan tanda senang pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku. Gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu kumohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh namanya. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan ini sebagai ucapan syukur atas nama hamba-hamba-Mu, Bapak Paulus Purwadi dan Atanasia Hayatul. Selama 50 tahun, mereka telah hidup bersama dalam kerukunan perkawinan suci. Maka limpahkanlah atas mereka segala anugerah cinta dan damai-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segala dan sepantasnya. Melalui pantang Engkau sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami, orang berdosa ini, dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu, Bapak Paulus Purwadi dan Ibu Anastasia Haryatun. Mereka telah Engkau satukan dengan kasih, maka kuduskanlah mereka sampai mereka sendiri merasakan kasih-Mu di dalam hidup mereka. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama
dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan saya tidak pantas supaya datang pada saya, tetapi berkatalah saja maka saya akan sembuh. Amin.
653. Turun aku Tuhan Allah, lewat turun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roh di surga, puaslah jiwaku. Puaslah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku. Dan berjalanlah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, Kau periksa hidupku. Kau periksa hidupku. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah menikmati perjamuan-Mu, dan kami mohon semoga Engkau tetap memelihara suami istri, Pasutri Bapak Paulus Purwadi dan Atanasia Haryatun ini dalam usia lanjut mereka, sampai waktunya Engkau menyambut mereka ke dalam perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, kita adalah anggota baru satu keluarga. Dalam hidup ini kita saling memerlukan, saling menopang, dan saling mengasihi. Maka marilah kita menundukkan kepala memohon berkat darinya. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan kegembiraan sejati kepada saudara-saudari sekalian. Amin. Semoga Putra Allah yang Tunggal menyampaikan belas kasih-Nya kepada saudara sekalian, baik dalam suka maupun duka. Amin. Semoga Roh Kudus senantiasa mencurahkan cinta kasih dalam hati saudara sekalian. Amin. Semoga keluarga kita dan keluarga umat Allah selalu dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah Tritunggal yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah perayaan Ekaristi ulang tahun pernikahan Mas Pasutri Bapak Paulus Purwadi dan Atanasia Haryatun sudah selesai. Syukur pada Allah. Lagu penutup nomor 703. Semua bernyanyi senang bila hatiku berrumput serta bernyanyi senang. Tuhanlah sumber sukaku, semoga
kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya ucapan terima kasih dari keluarga. Monggo keluarga ingkang mati. Selamat malam, Shalom. Shalom. Pertama-tama kita patut berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah bersama kita sehingga kita bisa mengikuti misa syukur 50 tahun pernikahan Bapak dan Ibu kami dengan lancar. Yang kedua, terima kasih pada Romo masih ganti baju. Terima kasih pada Romo yang sudah membersamai kami semua umat Kedunggalar, yang dimana kita bisa bersama-sama mengikuti misa dengan sedikit humor tapi khusyuk. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kami sangat berterima kasih pada umat Stasi Kedunggalar, baik yang menetap di Kedunggalar maupun mungkin ada beberapa pendatang termasuk kami. Ya, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua, mbak-mbak, mas, adik-adik, sehingga sore ini kita bisa mengikuti misa bersama. Kalau sedikit cerita, ini 50 tahun yang lalu suasananya mungkin belum ada listrik ya, belum ada listrik, terus hujan deras. Setelah temu manten, terus hujan deras, sajane pas kebedak kabeh tamune, sehingga menurut Bapak Ibu itu tumplek-plek di rumah Mbah yang mungkin beberapa masih ingat ya, di sebelah ya. Sebenarnya rumah Punden itu masih ada, tapi karena beberapa pertimbangan akhirnya di efisiensi jadi diputar, tapi beberapa mungkin masih ingat. Dan yang berikut, kami juga mohon maaf seandainya nanti dalam dalam penyambutan maupun nanti dalam subuh-subuh kami ada banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus kalau ada pesan-pesan, ini ada durasi nggak ya? Atau mungkin kita boleh menyampaikan beberapa pesan-pesan ya, atau sedikit sharing cerita untuk untuk kami ya. Sebenarnya banyak yang disampaikan dari kakak, adik, keponakan-keponakan, tapi mungkin nanti sebagian sudah disiapkan melalui ini ya, bukan film pendek juga sih ya. Mungkin potongan-potongan kompilasi beberapa foto mulai dari pesta pernikahan Bapak dan Ibu 50 tahun yang lalu. Baik, kami menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 buat Bapak dan Ibu. Hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan cinta dan komitmen yang luar biasa antara Bapak dan Ibu. Tanpa cinta, tanpa komitmen, rasanya 50 tahun tidak akan bisa kita jalani. Apalagi yang bagi kami masih muda-muda ini yang baru seumur jagung, mudah-mudahan kami bisa meneladani, bisa belajar, dan juga yang lain yang belum menikah tapi sudah mempunyai rencana pernikahan, mudah-mudahan kami nanti bisa meneladani, kecuali Romo dan beberapa yang mempunyai rencana. Kamu jadi Romo nggak? Mungkin ada anak-anak keponakan yang pengen jadi Romo atau jadi suster, tidak perlu meneladani untuk komitmen dan setia dengan pasangan. Tapi bagi kita yang menikah itu wajib meneladani. Seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik, cinta adalah dasar yang semua menunjukkan kebaikan. Kita yang tulus, yang harus saling memahami, berdua,
pasangan suami dan istri. Ya. Tapi jangan salah, Bapak dan Ibu 50 tahun bersama juga berarti 50 tahun berdinamika. Tadi saya sampaikan, berdinamika di antara juga mungkin bertengkar ya. Semakin lama hidup berdua semakin banyak sekali pertengkaran. Tapi itulah mungkin bumbu-bumbu pernikahan ya. Yang penting bisa dikelola dengan baik sehingga pertengkaran itu bukan semakin memunculkan rasa benci antar khususnya bapak dan ibu, tapi justru semakin menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang yang mudah-mudahan bisa kita teladani. Ya. Kalau kesan-kesan yang mendalam yang kami rasakan itu ya, ternyata bapak dan ibu bisa dikatakan cinlok di sekolah Romo, karena sama-sama satu profesi sebagai guru, meskipun kebetulan kami putra-putranya tidak ada yang meneladani jadi guru, tapi puji Tuhan atas semangat bapak dan ibu kami boleh mengenyam pendidikan sampai sarjana semua di universitas negeri meskipun desa. Jadi kami semua lulusan dari Universitas Negeri Jember. Sama kenapa kok kita memilih Jember, karena di desa otomatis juga untuk kehidupan sosial ekonominya agak sedikit lebih murah, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, kita sudah dijanji boleh kuliah pokoknya di tempat negeri, karena bapak ibu pegawai negeri tidak bisa menguliahkan di luar negeri, jadi harus kuliah di negeri. Ya puji Tuhan, karena semangat beliau akhirnya ya ketika proses kita kuliah, bapak ibu SK-nya juga kuliah. Itu yang saya terkesan ya, atas upaya bapak dan ibu, perjuangan bapak dan ibu banding kurang sehingga puji Tuhan kita semua bisa lulus kuliah semua ya, karena suasana dan situasi sebagai guru atau pegawai negeri zaman dulu jauh berbeda dengan yang sekarang. Kalau sekarang itu sudah banyak tunjangan, resertifikasi dan lain sebagainya, program dari pemerintah. Sehingga waktu dulu memang ada istilah Umar Bakti pegawai negeri. Jadi memang pegawai negeri zaman dulu tanpa niat, tekad dan cinta dari orang tua kami bukanlah apa-apa dan kami bukanlah siapa-siapa. Dan kalau tadi Romo sempat merayakan kesan bapak itu memang orangnya sabar, tekun, telaten, itu yang memang kita rasakan semua. Teman ya, utun kalau orang Jawa bilang itu abahnya. Kalau ya ibu memang lebih tegas, lebih mengambil inisiatif, ya. Bapak ibu ya jelas visioner semua. Jadi itu sekali lagi selamat pada bapak dan ibu. Mudah-mudahan kami semua anak-anaknya dan kita yang ada di sini yang masih punya kesempatan untuk bisa mengikuti pernikahan, ulang tahun pernikahan mas dengan pasangan kita masing-masing, mudah-mudahan diberikan kesempatan. Sebenarnya hari ulang tahun yang persis itu tanggal 24 Februari 2025, tapi karena saat itu kita semua memiliki kesibukan masing-masing belum bisa berkumpul sehingga disepakati hari ini kita adakan organisasi. Itu sekali lagi selamat Bapak dan Ibu dan terima kasih kepada Bapak Ibu Mas semua yang hadir di sini. Sekali lagi Romo John sudah membersamai kita dalam
membutuhkan misa sore ini. Terima kasih. Shalom, berkah dalam. nglam-lami ambabar wewangi semi arum kembange melati dasar wulane dadari wong ayu setya rumeksana sasat abyaring kartika kadya puspita ing nendra hanjang kapitresna tresna kang sejati manggiya lestari ngitung tembang suci nyeng semi sajroning sepi cahyamu kamadangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono tawang niteri tanpa wangenan lumeku nembus marang kabahagiaan banget manis sinawang ayu setya rumeksana sasat abyaring kartika kadya puspita ing nendra hanjang kapitresna sejati manggiya lestari ngitung tembang suci nyeng semi sajroning sepi cahyamu amadangi saratri dadya kembange ati angen-angen kula lono tawang miteri tanpa wangenan lumeku nembus marang kabahagiaan banget manis sinawang wong manis sing tak sayang
ikan lele. Kakak Uti seperti apa, Le? Baik, sama sabar, humble, care, Tapi keras. suka traveling. Kalau Uti Baik, mager, suka jalan-jalanin cucunya. tapi penyayang. Suka jalan-jalan. Happy anniversary Dari Kakak Kakak Uti, sehat selalu. Love you. Selamat ulang tahun pernikahan ke-50. Kagem Kakung Purwadi. Dan Putih Aryatun. Semoga rukun, Bahagia Sejahtera. dan sehat selalu. Saya Indrina sebagai cucu pertama, saya Patricia sebagai cucu kedua. Mengucapkan minal aidin salam. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Amin. Semoga rezeki lancar. Amin. Bahagia selalu. Panjang umur. Amin. Amin. Terus juga lancar selalu. Selalu baik dengan cucu, memberikan uang. Pokoknya Putih sama Papa harus ngeliat Angel wisuda terus Agustus nanti ya. Terus juga terus di TB nanti ya. Mungkin Angel nanti S2. Pokoknya keluar negeri nanti kita latihan pakai AC. Kalau di Lego bermain di Boka ya gak pakai Angel. Ya pokoknya selamat ulang tahun. Amin. Semoga bahagia selalu. Bye. Belum nyanyi dulu. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan Kakak Uti yang ke-50 tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Dalam lemari tersimpan buku-buku ungu tentang Maluku anniversary Kakak Uti ke-50 tahun. Selamat pesta emas Kakak Uti ke-50 tahun. Semoga sehat selalu, bahagia dan penuh berkat. amin. Amin.